Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang sangat dicintai. Bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim yang menanti kehadiran seorang putra dalam tempo yang lama. Sampai hampir kalau orang biasa akan menjadi putus asa. Di usia yang sepuh, Allah karunia seorang anak. Setelah Nabi Ismail, ada karunia anak Nabi Ismail. Anak yang paling disayang. Anak ini nanti-nanti kehadirannya. Tiba-tiba di saat dia sudah mulai diajak diskusi, diajak ngobrol, bisa ada obrol, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih. Untuk menyembelih. Coba, di saat asik-asiknya, puncak kemesraan dengan sang anak, Allah perintahkan untuk menyembelih. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, karena seorang Nabi menjalankan perintah. Lalu seorang anak di saat diberitahu bahwasanya, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Apa kata seorang anak? Lakukanlah, engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sangat saleh. Lalu disembelihlah Nabi Ismail. Setelah disembelih Nabi Ismail, apakah Allah membiarkan Nabi Ismail tersembelih? Tidak. Allah ganti dengan kambing, dengan domba. Apa makna yang harus kita perhatikan di sini? Ayah dan anak. Seorang ayah ini harus kalau pengen dijaga oleh Allah anak kita, baik saat ini, saat kita sudah tidak ada, atau saat kita nanti memasuki alam barzah. Kalau pengen anak kita ingin dijaga oleh Allah, serahkan kepada Allah. Perintah apa sih yang Allah perintahkan kepada kita? Mendidik dia. Mendidik dia. Mendidik tentunya harus kita merasakan banyak hal. Misalnya kesedihan berpisah dengannya. Bahkan mungkin marah dengannya. Marah kepadanya, menegur dia. Tujuannya agar dia keselamatan. Lalu pendidikan seorang bapak harus tega. Setega Nabi Ibrahim karena perintah. Padahal setega-tega kita pun bukan berarti membunuh. Lah teganya untuk apa? Untuk menjadikan dia baik. Sebetulnya ini sudah umum. Seorang ibu yang hanya ingin ngelonin anaknya saja, meluk anaknya nggak bisa jadi seorang insinyur. Nggak bisa menjadi seorang dokter. Harus dilepas dari rumah. Harus berkiprah, meninggalkan. Ngekos dan sebagainya harus. Itu urusan dunia. Urusan dunia seorang bapak tega demi kesuksesan. Itu kan pengorbanan sebetulnya. Rela. Ibunya melarawatnya dari kecil, digedekannya. Umur 17 tahun ternyata harus meninggalkannya. Pergi ke tempat yang jauh karena kuliah untuk menjadi ini. Pun setelah itu pada akhirnya juga menikah dan berpisah. Tapi seorang tua karena punya harapan di balik sekolahnya nanti akan ada kesuksesan, maka dia rela berkorban. Korban perasaan. Ini adalah untuk urusan dunia. Urusan akhirat ini yang akan kami tekankan. Harus lebih berani lagi. Kita harus lebih berani menghantarkan anak kita menjadi ahli surga. Maka tega. Cuman tega di sini bukan kejam, tidak. Berani memberikan kepada anak kita yang terbaik. Untuk kebaikan nanti di akhirat. Kadang kita harus menahan. Maka kalau ada anak di pondok pesantren, ya, kadang tidak bertemu. Dan hari ini adalah tempat seperti itu. Misalnya pondok pesantren. Calonnya ada seorang insinyur, seorang dokter, boleh. Akan tapi, ia berkorban melepas anak kita untuk mondok di pondok pesantren. Yang mondok. Nah, yang perlu lagi kami tekankan di sini adalah harapan di masa depan itu loh. Bukan hanya sekedar anak kita akan kita jadikan seorang insinyur, bukan. Seorang dokter, bukan. Selamat di akhirat. Dan keselamatan di dunia saja perlu pengorbanan, maka keselamatan di akhirat harus perlu pengorbanan. Ini yang harus kita fahamkan. Coba saja, kita ini, saya pengen gugah dari sisi agama, karena korban urusan dengan agama. Seorang bapak begitu mudah mengeluarkan uangnya puluhan juta demi kesuksesan anaknya dalam ilmu dunia. Coba. Sekolah pendidikan plus kursusnya berapa juta? Tapi sedikit sekali seorang bapak yang rela mengeluarkan uang besar untuk kebaikan anak-anak dalam urusan agamanya. Ini koreksi untuk kita semuanya. Sekarang lebih banyak kita mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Dunia harus berjaya, itu pendidikan Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Akan tapi jangan sampai kita berjaya di dunia tapi akhirat kita sengsara. Jangan. Anak Anda, anak kita insya Allah ada anak surga. Anak berjaya di dunia, anak berjaya di akhirat.
Tapi semuanya perlu perjuangan. Seperti halnya ingin mencetak menjadi anak dunia, kita perlu pengorbanan dan perjuangan. Kalau kita mencetak jadi anak akhirat, kita perjuangan. Membiayai anaknya masuk fakultas kedokteran, untuk menjadi fakultas apapun, kita keluar uang jutaan. Tapi bahkan kursus yang kami sebutkan tadi, dengan jutaan rupiah. Tapi pernahkah ada kerinduan kita untuk memikirkan anak kita bagaimana sholatnya, akhlaknya menjadi benar, lalu kita keluar lebih banyak daripada kita mengeluarkan uang untuk kuliah di fakultas kedokteran? Yang kita yakin surga lebih mahal daripada dunia. Permasalahan kita sering lalai. Maka yuk kita jadikan, kita menjadi Nabi Ibrahim zaman ini. Rela berkorban untuk menjadikan anak kita anak yang dijaga oleh Allah. Hantarkan untuk menjadi anak selamat, anak surga. Sukses dunia ya, menjadi dokter untuk menyelesaikan fardu kifayah. Insinyur ya, kalau seandainya insinyur kita adalah insinyur anak-anak Anda yang takut kepada Allah, nggak akan ada keculasan. Pembangunan akan benar semuanya. Kalau dokter baik, anak-anak Anda yang ahli sujud, maka rumah sakit akan benar semuanya. Kalau ternyata pejabat adalah anak-anak Anda yang takut kepada Allah, negara akan tentram, damai, dan seterusnya. Itulah anak-anak Anda. Kalau kami bicara tentang pendidikan agama, bukan berarti harus jadi anak santri lalu kiai ustadz, bukan. Kita ingin mencetak pebisnis seperti Abdurrahman bin Auf. Tidak terkenal sebagai ahli fatwa ulama, akan beliau adalah minal asrul basyari dan jannati, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga dengan kekayaannya. Kaya tidak bertentangan dengan surga, nggak ada urusannya. Orang fakir ahli surga ada, orang kaya ahli surga ada. Para nabi pun ada yang menjadi raja, kok Raja Sulaiman ada, boleh menjadi raja. Ada, bukan urusan itu. Tapi jadilah kalau orang kaya menjadi orang kaya ahli surga. Kalau menjadi orang pebisnis ahli surga. Kalau menjadi pejabat ahli surga. Itu yang kita inginkan. Dan anak-anak Anda harus bisa. Maka apa? Kita perlu kesadaran menjadi Nabi Ibrahim. Tega karena Allah. Untuk Allah. Apa hasilnya? Allah jaga. Menjadi seorang nabi. Nabi besar. Nabi Ismail termasuk nabi besar. Bahkan bukan sampai di situ. Allah jaga Nabi Ismail sampai dijaga karena dalam diri Nabi Ismail, dijaga Nabi Ismail sampai punya keturunan menjadi paling mulianya manusia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjaga anak kita, akan dijaga Allah sampai keturunannya.